pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbpromangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Berjumpa lagi bersama di sini Kakak dan Abang dalam ibadah online sekolah minggu hari ini. Tentunya adik-adik sudah tidak sabar lagi untuk memulai ibadah hari ini. Tapi sebelumnya Kakak dan Abang di sini mau mengingatkan untuk like ibadah minggu ini dan jangan lupa untuk subscribe channel HKBP Rawamangun. Bersama kalian di sini melayani dalam ibadah sekolah minggu. Di sini ada Kanela dan Kakak Rolin Sinambela sebagai song leader. Kemudian ada Abang Abdi Stompu. Iya, sebagai Halo adik. Halo kakak. pemusik. Halo Bang. Halo Bang. Dan yang akan membawakan firman nanti adalah Amang Pendeta Benhat Pangaribuan. Halo Amang. Halo Bang. Iya, nah adik-adik sebelum kita memulai ibadah ini kita mau bareng-bareng ya Kak ya. Kita mau memuji nama Tuhan dulu nih adik-adik. Kita mau bernyanyi. Nah lagu ini Kak dikatakan bahwa dalam keadaan suka ataupun duka kita tetap berjalan dengan Tuhan Yesus. Nah sekarang adik-adik silakan bangkit berdiri. Kita sama-sama mau bernyanyi Jalan Serta Yesus. Kita nyanyikan adik-adik dengan semangat dan sukacita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus
setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan duka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Oke adik-adik silakan duduk kembali. Nah adik-adik kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita mau siapkan hati, pikiran dan diri kita. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini, untuk segala berkat dan kasih Tuhan yang boleh kami rasakan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan pimpin ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya. Berkati kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu HKBP Rawamangun Minggu ke-13 setelah Trinitatis pada tanggal 11 September tahun 2022 dengan tema Allah menginginkan pertobatan. Sekarang adik-adik kita mau memuji nama Tuhan Allah kita. Dengan penuh semangat kita bernyanyi dari buku ND nomor 178 ayat 1 dan 2. Roma tu Yesus. Nanti di ayat yang kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya berkata, pengajaran yang diberikan firman-Mu, perteguh kesetiaan pendengarnya, umat-Mu yang berdoa, berserah, tolonglah semuanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 150 ayat 1 dan 2.
tiap hari bergembira. Ya kakak-kakak, kita Iya. harus tiap hari bergembira ya Betul kan? Kak. Ya adik-adik kita menyanyikan bersama-sama ya. Tiap hari bergembira ku membaca Alkitab, Juru Selamat yang setia jadi kawanku tetap. Anak-anak diberkati dan dirangkul olehnya, kerajaan yang surgawi nyata dalam dunia. Tiap hari bergembira ku membaca Alkitab, Juru Selamat yang setia jadi kawanku tetap. Anak-anak diberkati dan dirangkul olehnya, kerajaan yang surgawi nyata dalam dunia. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat kedua, berbunyi demikian. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Sekarang juga kita akan kembali memuji nama Tuhan dari buku ND. Kalau dari buku ND berarti bahasa Batak. Oke adik-adik ya, judulnya itu I Aeksat Tetek dari buku ND nomor 170 ayat 1 dan 2. Nanti pengulangan yang kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Ia Aeksat Tetek naotik doi, molosai manete mangalat tapi, zano lautang bosa nagodang doi, molo pungu dosa najor doi. Kita ulangi lagu ini dari awal, dari ayat 1 dan 2. Terus kita sama-sama bangkit berdiri. Ia Aeksat Tetek naotik doi, molosai manete mangalat tapi, Tano lautang bosa nagodang doi, molo pumu dosa najor doi.
Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Ya, kita akan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 37A ayat 1. Batu karang yang teguh. Nanti adik-adik kita nyanyikan lagu ini 2 kali. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Nats epistel untuk kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 69 ayat yang ke-5. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta yang memeliharanya. Amin. Nah, adik-adik, lagu selanjutnya itu bahwa di sini Yesus berpesan kepada kita harus menjadi seperti lilin yang bersinar dan bercahaya ya, kayak untuk menerangi sebuah kegelapan. Nah, adik-adik, kita bernyanyi ya dari Enit Sekolah Minggu nomor 235 ayat 1 dan 2. Yesus katakan. Nanti pengulangan yang kedua kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Yesus katakan kami haruslah jadi seperti lilin yang bersinarlah, masing-masing berikan karya dalamlah, akan hormat Tuhan tetap gelap. Yesus katakan, ya pun lihatlah, cahaya lilin kami ya semuanya, yang telah hampir padam pun yang masih terang, di depan matanya takkan hilang. Kita ulangi lagu ini dari awal ya adik-adik ya, ayat 1 dan 2, lalu kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus katakan kami haruslah jadi seperti lilin yang bersinarlah,
masing-masing berikan terangnya dalam gelap, akan hormat Tuhan tetap. Yesus katakan, ya pun lihatlah, cahaya lilin kami ya semuanya, yang telah hampir padam pun yang masih terang, di depan matanya takkan hilang. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman kita mengucapkannya, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, berjumpa dengan Kak Claudia Simorangkir dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu 11 September 2022. Berikut Warta Sepekan. Seperti tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Seluruh teman-teman, kakak, abang, guru, dan seksi sekolah minggu, serta majelis gereja dan pendeta menyambut dengan hangat adik-adik yang baru bergabung di sekolah minggu HKBP Rawamangun dari periode 5 sampai 11 September 2022. Selalu rajin beribadah sekolah minggu, mengikuti pengajaran di gereja, dan mengikuti seluruh kegiatan sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan dalam Mazmur 16 ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 5 sampai 11 September 2022. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan selamat ulang tahun untuk teman-teman kita yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Kita nyanyikan 2 kali. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Oh, oh, kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Oh, oh,
kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu hariku selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun adik-adik. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Ingat, selalu beribadah secara online, adik-adik tetap mengisi presensi pada MySM. Adik-adik dapat menggunakan link di bawah ini ataupun dengan cara download aplikasi mobile Android atau iOS di gadget kalian. Persiapan untuk bahan ajar untuk Minggu 18 September 2022 diambil dari Nats Matius 4 ayat 18 sampai 20 mengenai Tuhan menegakkan orang yang hina. Demikian warta sekolah minggu dalam sepekan. Mari kita tetap menjalankan prokes, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari makan bersama, menghindari kerumunan, dan makan yang bergizi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, kita akan bernyanyi di Kidung Jemaat 383 ayat 1. Sungguh indah kabar mulia. Puji namanya, baik kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya.
Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bagaimana kabar kita hari ini? Kabar adik-adik di rumah yang mengikuti ibadah melalui online ini luar biasa. Syukur kepada Tuhan karena kita masih dipersekutukan dalam ibadah kita pada minggu hari ini. Firman Tuhan yang hendak menyapa kita, menyapa kehidupan kita. Ayo adik-adik, kita sediakan Alkitab kita buka dulu. Udah dipegang Alkitabnya. Ini coba bagian-bagian pertama, bagian-bagian depan. Kita disapa dengan firman Tuhan, Kejadian pasal 6, dimulai daripada ayat 5 hingga ayat yang ke-8. Kejadian pasal 6 ayat 5 hingga ayat 8. Siapa yang sudah? Ayo. Kejadian kan itu yang pertama. Ayo. Oke adik-adik ya. Mari kita mengikutinya dalam hati kita masing-masing. Amang Pendeta akan bacakannya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, ayo Amang Pendeta mau tanya. Apa yang ada dalam pikiranmu saat ini? Apa yang ada dalam pikiran adik-adik sekarang? Ayo, siapa yang memikirkan dia lagi berjumpa dengan Tuhan? Ayo, angkat tangan. Siapa yang mikirkan karena perutnya lapar, udah itu mamanya masak wanginya sampai ke dekat adik-adik, mikirin makanan. Siapa yang mikirin saat ini? Main game kata bang kita. HP-nya ditahan papanya atau mamanya, mikirin gak fokus ke dalam ibadah. Oh nanti saya udah level 8 mau level 9. Iya. Ayo. Apa yang kamu pikirkan itu ekspresi daripada apa yang akan kamu lakukan. Kalau kita mikirkan tadi bahwa kita di dalam hidup kita itu berjumpa dengan Tuhan, tentu adik-adik memiliki rasa damai, rasa sukacita. Kalau kita tadi mikirkan mama masak makanan yang wanginya sampai ke adik-adik, adik-adik membayangkan di pikirannya, wah enak banget sih makannya. Kalau kita memikirkan tadi seperti yang dikatakan abang kita, adik-adik mikirkan main game, pasti nggak konsentrasi dengar firman Tuhan saat ini. Yakin? Karena pikirannya hanya mau main game.
Dari pikiran kita, dari hati kita, ketika keluar yang baik akan menghasilkan yang baik. Kita akan melakukan yang baik. Tapi ketika pikiran kita, hati kita mengeluarkan yang buruk, maka kita akan melakukan yang buruk. Firman Tuhan saat ini menyapa kita. Setelah Allah menjadikan Adam dan Hawa, ada anaknya Kain dan Habel. Siapa yang jahat? Adik-adik. Adik-adik yang jahat? Enggak ya. Kain. Adik-adik seperti Habel. Yang baik mempersembahkan kepada Tuhan. Setelah Kain melakukan kejahatan, dia melarikan diri, dia hidup di tempat yang lain. Manusia semakin bertambah. Sebenarnya kalau Kain itu memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh, maka dia akan mengajarkan sesuatu yang baik kepada manusia-manusia yang lain. Karena orang yang bertobat, orang yang merasakan bagaimana jatuh, tidak menginginkan orang lain jatuh. Tetapi di dalam firman Tuhan, orang semakin bertambah banyak, kejahatan juga semakin bertambah. Perilaku tidak baik juga semakin bertambah. Apakah Allah senang orang semakin bertambah? Senang. Apakah Allah senang orang semakin jahat? Tidak. Kenapa? Karena setiap orang dimintakan Tuhan untuk berperilaku apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kejahatan apa yang dikatakan di dalam ayat 5 tadi? Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Coba adik-adik, kejahatan apa? Siapa yang tahu? Ayo. Pertama, berbohong. Ya. Kalau berbohong itu akan memunculkan kebohongan berikutnya. Karena apa? Karena kita takut ketahuan. Kedua, mencuri. Mengambil yang bukan hak kita, bukan milik kita, bukan kepunyaan kita, itu namanya mencuri. Menginginkan sesuatu itu namanya mencuri, yang tidak pantas buat kita. Apalagi adik-adik, melawan. Ya, kalau orang melawan itu suka tumbuk-tumbukan. Kau tumbuk aku, ku tumbuk kau. Adik-adik, gak boleh gitu ya. Udah itu bagaimana lagi? Kita lihat. Tidak percaya kepada Tuhan. Tidak suka berdoa, tidak suka bernyanyi. Ayo, siapa tadi gak bernyanyi? Mulai dari awal, siapa gak bernyanyi? Hati-hati ya. Itu kejahatan di mata Tuhan. Kalau kita disuruh bernyanyi, kita harus bernyanyi. Inilah perilaku banyak sekali perilaku yang jahat, yang tidak baik. Sehingga ketika mereka membiasakan hidup dengan yang tidak baik, dengan yang jahat, dengan dosa, maka akan menjadi kebiasaan atau habit. Kalau kebiasaan, ya, ini dia anggap jadi sepele, hal biasa. Kalau adik-adik belajar berbohong, maka sampai besar Anda, adik-adik akan suka berbohong.
Jangan biarkan hati kita dikuasai kebohongan, dikuasai kejahatan. Tapi mari kita bertobat, berubah. Kenapa sih kita harus berubah? Karena Allah membenci orang yang melakukan kejahatan. Allah akan murka, Allah akan marah. Contoh adik-adik yang terkasih. Kalau adik-adik ngomong keras sama mamam, suka melawan sama mama. Coba perhatiin bapak. Marah enggak? Marah. Siapa yang salah? Adik-adik kah yang salah atau mama yang salah? Kita, karena kita melawan orang tua. Kalau adik-adik berbuat jahat kepada adiknya atau kakaknya atau abangnya, kalau kamu kena marah, siapa yang salah? Siapa yang benci? Orang tua kita, papa mama kita marah bukan karena benci, tetapi karena sayangnya, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan saat ini dikatakan, akibat dari perilaku manusia yang tidak benar itu, Allah murka. Allah mengatakan di dalam firman Tuhan ini dikatakan Allah menyesal menjadikan manusia. Yang seharusnya manusia itu dibangga-banggakan Tuhan sebagai ciptaan yang baik, sebagai adik-adik dijadikan Tuhan sebagai adik-adik yang menerima keselamatan. Adik-adik menjadi anak-anak yang dibanggakan orang tua. Tiba-tiba orang tua kita marah-marah dan gak suka lihat kita. Sedih gak? Sedih, tapi lebih sedih hati orang tua. Jangan mau menjadi orang yang mendukakan Tuhan sehingga Tuhan marah. Apa yang dikatakan Allah ketika marahnya? Ketika marah Allah itu dinyatakan, maka akan terjadi penghukuman, penghakiman. Karena akibat kejahatan manusia, akibat kejahatan kita, adik-adik, ya, apa yang kita lakukan saat ini berefek, berpengaruh kepada sekitar kita. Allah mau menghukum manusia, berefek kepada sekitarnya. Kita lihat situ. Aku akan menghapuskan manusia yang telah dikuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Waduh, bukan hanya kita saja yang dihukum Allah, tetapi Allah menghukum semua yang dijadikannya, semua yang diciptakannya. Mau enggak? Karena kamu yang berbuat jahat, mau enggak? Karena kamu yang berbuat tidak baik, maka berefek, berpengaruh kepada papanya. Contoh, kalau kamu nakal di sekolah, akhirnya papa, mama dipanggil ke sekolah. Malu enggak? Malu kan? Kalau kamu berbuat jahat, berbuat tidak baik, maka kita secara tidak langsung juga menyatakan bahwa kita tidak dididik orang tua. Malu enggak? Hati-hati adik-adik ya. Untuk itu bagaimana hidup supaya kita berbuat baik? Firman Tuhan saat ini mengajak, bertobatlah. Berpindahlah hidupmu dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang baik menjadi sangat baik. Dari yang menolong dan juga semakin suka menolong. Itulah hidup yang berkenan. Kita lihat dalam firman Tuhan.
hukuman yang diberikan Allah atas kejahatan manusia itu, yaitu air bah. Mereka mati terendam semua. Kecuali siapa? Nuh dan anak-anaknya, juga hewan yang ada dalam perahu. Kenapa Nuh diselamatkan? Firman Tuhan mengatakan, karena dia mendapat kasih karunia. Kenapa mendapat kasih karunia? Karena dia pertama mendengar firman Tuhan, apa yang dikatakan Allah. Karena dia hidup dengan perintah Allah. Kenapa dia? Karena dia suka memuliakan Tuhan. Hidup yang bertobat adalah hidup yang berpindah dari kegelapan kepada terang, dari perilaku tidak baik kepada yang baik, dan menyesali segala sesuatunya, sehingga hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik yang terkasih, mari dalam minggu ini kita belajar bagaimana untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, dengan tidak melakukan dosa, dengan tidak melakukan yang jahat, tetapi melakukan apa yang berkenan. Sangat gampang sekali. Apa yang berkenan itu? Tanya nanti sama papa dengan mama. Pa, ma, apakah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan itu? Apa yang mau saya lakukan? Papa mama pasti akan menyuruh adik-adik untuk melakukannya. Lakukanlah itu. Karena dengan melakukan apa yang dikatakan orang tua kita, karena orang tua kita telah menerima firman Tuhan, maka kita tahu apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, dan yang tidak berkenan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Maha Kasih, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, yang memanggil kami dalam ibadah kami saat ini untuk hidup berkenan di hadapan Engkau, menanggalkan segala perilaku yang kurang baik, apa yang kami pikirkan, apa yang kami perbuat. Jangan biarkan pengaruh pikiran negatif, pengaruh pikiran yang tidak baik, yang tidak sehat, yang buruk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tapi ajari kami Tuhan untuk melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati adik-adik sekolah minggu dan pra-remaja yang mengikuti ibadah saat ini. Engkaulah yang melingkupi mereka di dalam segala aktivitas proses pembelajaran mereka. Biarlah mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Berkati setiap orang tua yang senantiasa mencurahkan kasih-Nya, kasih yang daripada Tuhan dalam membimbing mereka. Perlengkapi setiap orang tua dengan curahan berkat-Mu. Berkati ibadah kami ini Tuhan, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Terlebih di dalam ibadah ini, berkati kakak abang, guru-guru sekolah minggu, dan pendamping. Engkau Tuhan yang memampukan mereka untuk melayani di tengah-tengah gereja-Mu, terlebih untuk sekolah minggu dan pra-remaja. Biarlah semuanya itu menjadi pujian syukur ke hadapan Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti tertulis dalam Amsal 3 ayat 9-10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Adik-adik seperti biasa dapat meminta bantuan kepada mama, papa untuk memberikan persembahan.
Adapun 3 caranya, yaitu yang pertama, adik-adik dapat langsung setor ke bendahara gereja. Atau yang kedua, kalian juga bisa scan QR code yang ada di samping. Atau yang ketiga, adik-adik bisa transfer langsung ke rekening gereja berikut ini. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan 2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Nanti di ayat yang kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ayat yang kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Kita katakan, ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan Tuhan karunia. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami, kakak, abang, segenap para pelayan di sini, pendeta, sintua, kakak, abang guru sekolah minggu, abang pemain musik, dan juga pendamping, menyampaikan kepada kita selamat hari Minggu bagi kita yang beribadah pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan sukacita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya.